Pernah gak sih kamu bangun tidur lalu bertanya dalam hati kenapa aku bisa bermimpi seperti itu? Kadang mimpinya aneh, kadang mimpinya emosional, kadang mimpinya malah menakutkan. Padahal tubuh kita lagi diam, mata terpejam, tapi otak justru seperti memutar film yang sangat hidup. Pertanyaan sederhana ini, kenapa kita bermimpi, ternyata membuka banyak jawaban ilmiah yang menarik. Dan jujur saja, belum semua ahli sepakat. Bahkan sejak awal penelitian ilmiah tentang mimpi sampai sekarang, belum ada satu teori yang disetujui semua ilmuwan. Mimpi kemungkinan besar muncul dari gabungan banyak hal, proses biologis otak, proses psikologis, pengolahan memori, simulasi ancaman, sampai kemungkinan mimpi hanyalah efek samping dari otak yang sedang bekerja saat kita tidur. Banyak literatur neuroscience memang menyebut mimpi sebagai hasil dari beberapa mekanisme yang berjalan bersamaan, bukan satu fungsi tunggal. Sebagian teori melihat mimpi sebagai hasil samping dari aktivitas otak saat kita berada di fase REM atau Rapid Eye Movement. Di fase ini, beberapa bagian otak aktif secara acak. Kemudian bagian korteks otak yang suka mencari makna berusaha menyusun aktivitas acak itu menjadi sebuah cerita. Teori inilah yang diajukan oleh para psikiater Harvard University, John Alan Hobson dan Robert McCarley, yang kemudian dikenal sebagai Activation Synthesis Hypothesis. Dalam pandangan ini, mimpi bukan sesuatu yang dirancang khusus. Ia hanya konsekuensi dari cara otak bekerja saat tidur. Bayangkan batang otakmu seperti pemancar radio yang saat tidur hanya mengirimkan suara berisik atau noise acak. Otak depan sebagai pendengar mencoba menangkap dan menyelaraskan suara berisik itu, lalu menyusunnya menjadi sebuah acara radio. Untuk membuat acara tersebut, otak depan mengambil potongan-potongan yang sudah dikenal dari arsipnya, seperti ingatan, emosi, pengalaman, atau perasaan, lalu merangkainya bersama. Akibatnya, meskipun sinyal awalnya acak, mimpi yang muncul terasa seperti cerita dan makna bagi kita. Singkatnya, mimpi bukan pesan yang rapi sejak awal, tapi hasil tafsiran otak kita terhadap sinyal acak saat tidur. Tapi tidak semua ilmuwan setuju dengan hal itu. Ada juga teori yang melihat mimpi sebagai sesuatu yang berguna. Misalnya dalam Memory Consolidation Hypothesis, tidur dianggap sebagai waktu penting bagi otak untuk mengulang pengalaman, mengaitkan emosi dengan ingatan, dan menyusun informasi baru ke dalam pemahaman kita tentang dunia. Banyak penelitian menunjukkan hubungan kuat antara fase tidur tertentu dan penguatan memori jangka panjang. Coba bayangkan otakmu seperti kotak mainan. Ketika kamu mempelajari hal baru atau mengingat sesuatu yang baru, kejadian, perasaan, atau lain sebagainya, itu sama seperti kamu mendapatkan mainan baru. Mainan tempatnya pasti di kotak mainan. Jika tidak disimpan dengan rapi, tentu mudah hilang atau rusak. Mimpi adalah proses yang dilakukan otak agar mainan baru tersebut bisa disimpan dengan rapi di dalam kotak mainan dan mudah kamu dapatkan ketika kamu mainkan lagi. Memory Consolidation Hypothesis ini pertama kali diajukan pada tahun 1900 oleh peneliti Jerman George Elias Müller dan muridnya Alfons Pilzeker. Meskipun gagasan ini umumnya sudah pernah disinggung oleh pemikir kuno seperti Quintilian dan oleh ilmuwan abad 19 seperti Theodor Armand Ribot, Müller dan Pilzeker lah yang pertama kali merumuskan kerangka ilmiah yang sistematis dan formal tentang konsep ini. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa mimpi adalah ruang berlatih yang aman. Threat Simulation Theory merupakan teori yang diajukan pada tahun 2000 oleh Matti Revonsuo, seorang neuroscientist kognitif asal Finlandia. Katanya mimpi berfungsi seperti simulasi kebakaran bagi otak, yaitu menyediakan lingkungan yang aman untuk melatih cara mengenali ancaman dan merespon bahaya. Namun banyak yang tidak setuju dengan teori ini. Para kritikus menilai belum ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa latihan menghadapi ancaman dalam mimpi benar-benar meningkatkan kemampuan bertahan hidup atau kinerja seseorang saat terjaga. Selain itu, beberapa penelitian menemukan bahwa kurang lebih dari 15% mimpi menggambarkan situasi bertahan hidup yang realistis. Dan dalam mimpi tersebut, pemimpi jarang melarikan diri atau mengalahkan ancaman yang umum seperti mimpi seks, mimpi terbang, atau menemukan uang yang tidak sesuai dengan model mimpi sebagai latihan menghadapi ancaman. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa mimpi sebenarnya adalah usaha otak menyambung cerita-cerita kita saat masih terbangun.
Apa yang kita alami di mimpi, sebagian besar adalah potongan-potongan kejadian saat kita masih terbangun. Mudahnya begini, anggap saja semua kejadian yang kita alami saat terbangun selama hidup ini adalah sebuah video super panjang. Nah, mimpi adalah video super panjang yang diremik oleh otak secara acak-acakan. Makanya terkadang apa yang kita alami di dalam mimpi tidak berbeda jauh dengan apa yang kita alami saat terbangun. Proses remix tersebut kadang membuat mimpi terasa aneh karena otak berusaha menyambung potongan-potongan video yang seharusnya tidak tersambung. Teori ini dikenal dengan continuity hypothesis. Diajukan dan dikembangkan oleh psikolog Amerika sekaligus peneliti mimpi Calvin S. Hall. Meskipun peneliti sebelumnya seperti Mary Winton Kalskin telah menemukan studi empiris pada tahun 1890-an, Calvin lah yang merumuskan hipotesis ini secara sistematis pada pertengahan abad 20. Sebagai bagian dari teori kognitif tentang mimpi yang ia kembangkan. Jadi yang mana yang benar? Sayangnya hingga saat ini belum ada yang tahu pasti mengapa kita bermimpi. Tapi kita punya landasan utama tentang apa itu mimpi dan tentang apa yang terjadi pada saat kita mimpi. Untuk sekarang, kita anggap saja mimpi itu adalah proses yang terjadi di otak. Sederhana, tapi justru memancing pertanyaan berikutnya. Seperti, apakah hanya manusia yang bermimpi? Bagaimana dengan hewan? Apakah mimpi hanya terjadi pada makhluk yang memiliki otak? Sejauh yang kita amati lewat sains, banyak hewan juga mengalami fase tidur yang mirip dengan manusia, termasuk fase REM. Pada fase ini, pola aktivitas otak manusia menyerupai kondisi saat terjaga, matanya bergerak cepat dan tubuhnya relatif lumpuh sementara. Ini adalah ciri yang sangat kuat dari tidur yang berhubungan dengan mimpi. Pada mamalia seperti kucing, anjing, tikus, hingga primata, fase REM ini bisa diamati dengan jelas. Bahkan pada hewan-hewan ini, peneliti melihat gerakan kecil seperti kaki yang berkedut, suara samar, atau perubahan nafas. Seolah-olah mereka sedang mengalami sesuatu saat tidur. Burung juga menarik. Banyak spesies burung menunjukkan pola tidur yang mirip mamalia. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan untuk mengalami mimpi kemungkinan tidak muncul hanya pada manusia, tetapi berkembang lebih awal dalam evolusi setidaknya pada hewan dengan sistem saraf yang cukup kompleks. Lalu bagaimana dengan hewan yang lebih sederhana? Sayangnya reptil, ikan, dan amfibi gambarnya mulai kabur. Beberapa penelitian menunjukkan adanya fase tidur yang mirip REM tetapi tidak selalu konsisten. Artinya, jikapun ada pengalaman mental seperti tidur, bentuknya mungkin sangat berbeda dari mimpi manusia. Bagaimana dengan serangga atau makhluk yang tidak punya otak seperti kita? Disinilah batas kemampuan kita saat ini. Serangga memang memiliki periode tidak aktif yang menyerupai tidur, tetapi struktur saraf mereka sangat berbeda. Kita tidak punya cara langsung untuk mengetahui apakah ada pengalaman subjektif seperti mimpi di sana. Lalu pertanyaan terakhirnya semakin menjadi menarik. Apakah mimpi hanya bisa terjadi pada makhluk yang punya otak? Dari sudut pandang neuroscience modern, hampir semua teori menganggap mimpi sebagai hasil aktivitas jaringan saraf. Tanpa sistem saraf yang cukup kompleks, mimpi kemungkinan besar tidak terjadi. Tumbuhan misalnya, memang bereaksi terhadap lingkungan, punya ritme siang dan malam, dan bahkan bisa mengingat stres. Tapi semua itu terjadi tanpa neuron, tanpa sinaps, dan tanpa pola aktivitas otak seperti pada hewan. Jadi meskipun tumbuhan hidup dan responsif, tidak ada bukti ilmiah bahwa mereka bermimpi. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan sementara. Mimpi tampaknya bukan sekedar produk kesadaran manusia, melainkan fenomena biologis yang muncul ketika sebuah sistem saraf cukup kompleks untuk menghasilkan pengalaman internal. Manusia mungkin bermimpi dengan cara yang paling kaya dan naratif, tapi kita bukan satu-satunya makhluk hidup yang bisa bermimpi. Jika mimpi sangat bergantung pada cara otak membangun pengalaman, berarti mimpi juga dipengaruhi oleh sistem indera yang membentuk pengalaman itu sendiri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki sistem penginderaan yang lengkap? Bagaimana bentuk mimpi mereka? Jawaban singkatnya, ya, mereka tetap bermimpi. Namun cara bermimpi itu mengikuti alat penginderaan yang tersedia. Mimpi tidak muncul dari ruang kosong. Otak tidak menciptakan pengalaman dari nol. Ia bekerja dengan apa yang sudah pernah dia terima. Setiap pengalaman saat sadar seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, merasakan akan memberikan otak bahan mentah. Saat tidur, bahan-bahan inilah yang akan diulang untuk membangun mimpi. Karena itu jika seseorang memiliki sistem penginderaan yang tidak lengkap, mimpi mereka tidak akan kehilangan sesuatu, melainkan berubah bentuk.
Jika suatu jenis indera tidak pernah atau jarang memberikan input, maka indera tersebut tidak akan mendominasi mimpi mereka. Sebaliknya, indera yang lain lebih aktif akan mengambil peran lebih besar. Ada mimpi yang didominasi oleh suara, ada juga yang terasa sebagai sensasi, gerak, atau sentuhan. Ada mimpi yang sepenuhnya emosional, tanpa bentuk, tanpa visual, tetapi tetap terasa sangat nyata. Ini menunjukkan suatu hal yang sangat penting. Mimpi bukan tentang menampilkan ulang dunia luar secara utuh. Mimpi adalah simulasi internal yang dibangun oleh otak dari potongan pengalaman yang tersedia. Otak tidak bertanya apakah pengalaman itu lengkap atau tidak. Ia hanya bekerja dengan apa yang ada. Artinya, mimpi selalu mencerminkan cara seseorang mengalami dunia saat terjaga. Jika dunia dikenali lewat suara, maka suara akan menjadi pusat mimpi. Jika lewat gerak dan sentuhan, maka sensasi itulah yang membentuk ceritanya. Dan dari sini kita bisa melihat mimpi dengan cara berbeda. Mimpi bukan soal apa yang hilang dari indera kita. Mimpi adalah tentang bagaimana otak menyesuaikan diri. Bahkan ketika alat untuk mengenal dunia tidak sepenuhnya sama pada setiap orang. Dan mungkin memahami mimpi adalah cara yang terbaik untuk memahami bagaimana kita mengalami realitas. Jadi itulah tadi sekilas tentang mimpi, guys. So, apakah kalian hari ini sudah bermimpi? Tulis di kolom komentar.